Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa Khaliquna al-Azim alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نورك الساري ومدادك اليار وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه ya nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam yang tidak pernah kita lupakan semoga selalu disampaikan pada kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai guru-guru kita yang hadir bersama, khusus hadir bersama Ki Haji Dr. Andes Muhyiddin, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Hadir bersama Ki Haji Abdul Raji Marja, Ki Haji Muhaimin, orang tua kita Ki Haji Ramadhan Afif, juga Ustaz Suwandi, Ustaz Hidayah, Ustaz Cepi, Sujana, para asatidzah lainnya yang mohon maaf nama-namanya tidak bisa disebut satu persatu. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Darul Wasi'ah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat afiat. Juga para hadirin hadirat jamaah salat subuh FS 3G, mudah-mudahan semua Allah panjangkan umurnya, disehatin badannya, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita beruntung bersyukur pada pagi hari ini kita bisa mengawali hari kita dengan duduk bersama menaikkan fardu, duduk bersama berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan rezeki terbesar yang kita buka di dalam hari kita. Sebab nikmat seperti inilah yang insya Allah akan kita bawa sampai pada kematian kita. Yang insya Allah majlis seperti ini yang bakal nolongin kita sampai kita di dalam kubur. Majlis seperti ini yang bakal nyelamatin kita sampai nanti kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin hadirat, hakikatnya dari dunia semua kita tinggalin. Enggak ada yang kita bawa. Istri enggak kita bawa, wala suami bawa, wala anak dibawa, semua enggak ada yang dibawa. Harta, benda, rumah, mobil, motor, apapun yang kita punya enggak ada satupun yang kita bawa. Tapi insya Allah pengajian yang seperti ini bakal kita bawa sampai jumpa kepada Allah. Amal soleh yang kita lakukan inilah yang bakal kita bawa sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan salah satu keistimewaan. Tadi dibacain ayat di antaranya tentang mukjizat Isra dan Mi'raj. Banyak keistimewaan, di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Allah perlihatkan sama Nabi hal-hal yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Uridat alaih, diperlihatkan oleh Allah, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dari pertama penciptaan Allah sampai nanti manusia ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, sudah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Sudah diperlihatkan kepada Rasulullah. Bahkan di dalam hadis sampai Nabi mengatakan uridat alaiya thawab ummati, amalan umat saya, pahalanya, kebaikannya semua diperlihatkan. Kata Rasulullah, salah satu dari pahala yang paling besar yang dilakukan oleh umat imatatul adha anit thariq. Di antaranya adalah mengangkat duri atau sesuatu yang mengganggu dari jalanan. Kayak kita ngangkat paku, ngangkat beling, daripada kena orang kita angkat. Itu pahalanya besar, udah diperlihatkan pada Nabi kita Muhammad. Nabi sendiri yang mengatakan. Bahkan di antara riwayat lain yaitu mengeluarkan al-badah yukhrijuha minal masjid, kotoran yang dikeluarkan dari masjid. Kita masuk masjid ini kan ada batu atau kerikil atau apa, kita ambil, kita keluarin. Itu kata Rasulullah, saya udah lihat
daripada Al-Quran tapi dilupain, nggak diingetin, nggak dijaga hafalannya, itu dosanya paling besar kata Rasulullah. Allah sudah perlihatkan kepada saya. Ini apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada salah satu yang istimewa dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini termasuk akhir-akhir hadis Rasulullah. Ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, Rasulullah SAW menyampaikan, kata Rasulullah SAW, ini baina aidikum fardun. Saya ini udah lama bersama kalian. Nabi bilang, saya udah lama bersama kalian. Saya sudah lama di antara kalian. Seakan-akan hadis ini memberikan isyarat kepada umat bahwa Rasulullah akan meninggalkan dunia. Sampai Nabi mengatakan, wa ana alaikum syahid. Saya ini atas kalian akan menjadi saksi. Wa inna mau'idukum al-haud. Nanti sesungguhnya perjumpaan kita setelah ini kelak. Nabi janjiin di mana perjumpaan kita, di telaga yang insya Allah Allah berikan pada Nabi, itu telaga Al-Kautsar, supaya kita bisa minum bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, wa inni la'anzuru ilaihi min maqami hada. Nabi sendiri yang mengatakan, dan sesungguhnya saya udah melihat telaga dari tempat saya berdiri. Ini keistimewaan yang Allah berikan pada Nabi. Di saat Nabi berkhutbah, kata Nabi, saya udah lihat tuh telaga dari tempat saya berdiri. Bahasanya udah kelihatan di hadapan Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasulullah? Pesannya, lastu akhsha alaikum an tusyriku. Saya, kata Nabi, nggak takut. Artinya apa? Maknanya ketika Nabi meninggalkan dunia, saya nggak takut kalian itu syirik. Saya nggak takut kalian menjadi musyrik. Saya nggak takut kalian tidak menyembah Allah. Saya nggak takut. Karena apa? Nabi yakin insya Allah umat Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa? Walakin akhsha alaikum dunya tanafasuha. Tapi yang saya takutkan, kata Nabi, tentang dunia atas kalian dan kalian perebutkannya. Ini akhir daripada ucapan Nabi. Sampai periwayat hadis mengatakan, saya yang meriwayatkan ini setelah itu gak jumpa lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Gak ketemu lagi dengan Nabi, artinya Nabi meninggal setelah itu. Nabi berpesan kepada kita, kata Nabi, saya emang gak takut umat jadi syirik, kagak takut. Selagi mereka sholat ibadah, gak takut saya. Tapi yang saya takutin adalah dunia yang diperebutkan. Yang sekarang luar biasa, kita jadi saksi semuanya di dunia lagi pada direbutin. Yang fotonya pada di mana-mana, lagi ngurusin urusan dunia. Ya mohon maaf Pak, berapa banyak orang rebutin dunia, belum dapat dunia udah pada dipanggil duluan, udah dijemput duluan sama malaikat Israel. Jadi maknanya apa? Maknanya bukan jadi perebutan buat kita. Dulu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu pertama kali dipilih, wahai Umar bin Abdul Aziz, mulai saat ini kami semua masyarakat memilihmu untuk menjadi khilafah. Sayyidina Umar naik ke atas mimbar ngomong, saya Umar bin Abdul Aziz, saya nggak cocok, nggak pantas jadi pemimpin. Tolong yang hadir di sini pilih siapapun dari kalian yang jadi pemimpin. Saya kagak pengen. Lah orang-orang soleh dulu sampai ada orang yang soleh udah ketahuan ibadahnya, ketaatannya, nggak cinta sama dunia dipilih. Udah engkau jadi pemimpin. Pura-pura gila aja biar kagak dipilih. Kalau orang dulu ini mah orang soleh, ya mudah-mudahan yang lain juga pada soleh-solehah. Yang sekarang yang mau dipilih biar pada soleh-soleh. Tapi bukan maknanya jadi sampai jadi perebutan. Yang perebutan makna di sini sampai jadi kekisruhan, sampai berselisih, sampai ribut satu sama lain. Yang sampai gara-gara urusan perebutan dunia ini menghina ulama, ngejelekin guru, satu sama lain ribut, saudara sama saudara berantem, tetangga sama tetangga, sampai gak ada akur-akurnya, gak ada kedamaian. Makanya saya ingin sampai biar apa? Ayo kita jangan sampai menjadikan itu semuanya salah satu cara menjadikan kita ribut, berselisih. Jaga kedamaian, jaga kesejahteraan, ketenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan buat kita. Dan kita tinggal doa minta Allah, mudah-mudahan nih setelah ini urusan pemilihan Allah beri kedamaian, dikasih pemimpin yang baik, yang memimpin bawa negeri kita pada kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan sampai hal-hal yang seperti dalam hadis lain, riwayatnya nggak beda jauh. Sampai Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, kata Nabi
ya'budul musallun. Setan ini udah putus asa, kata Nabi, ganggu orang-orang yang sholat. Setan udah putus asa, udah nyerah. Bahasa kitanya setan udah ngangkat tangan. Mau gangguin orang-orang yang sholat, setan udah ngangkat tangan. Kenapa? Artinya apa? Mau menjadikan orang-orang yang sholat ini supaya nggak menyembah Allah, nggak sholat, nggak ibadah Allah. Setan udah putus asa. Setan yang berusaha membuat orang-orang musyrik, siapapun dari mereka yang sholat, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat kesyirikan. Biar diingetin, siapa yang jaga sholat 5 waktunya betul-betul, insya Allah dijauhi daripada sifat syirik. Ini ucapan Nabi Muhammad. Makanya saya bingung kalau ada orang rajin sholat, sholat 5 waktunya nggak pernah ditinggal, cuman gara-gara ziarah kubur dibilang nyembah kubur. Nah ini beda nih. Ini kan gara-gara seperti ini, seakan-akan dia nggak percaya dengan ucapan Rasulullah. Padahal Rasulullah sendiri, ya mohon maaf, kita nggak pernah hapusin sesuatu kecuali yang memang udah dihapus oleh syariat, dihapus oleh Rasulullah. Artinya apa? Kata Rasulullah udah dihapus kesyirikan dari orang yang sholat. Sifat kesyirikan dihapus dari orang yang sholat. Siapapun dari kita yang sholat 5 waktunya dijaga betul-betul, insya Allah dijauhi daripada sifat syirik. Ya, mereka baca maulid Nabi, mereka marhabana, ya kan ada orang di luar sana mau apa yang disuruh berdiri syirik, apa yang disitu ziarah kubur syirik. Emang kita sujud sama kubur? Syirik mah sujud sama pot baru syirik. Sujud sama pot, sama pohon itu baru syirik. Lah orang sholat 5 waktu dijalani benar-benar dituduh syirik. Bahkan Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufik itu ada menyebutkan, nggak boleh kita ngomong sama orang ini syirik, ini musyrik, ini kafir, ini Yahudi, nggak boleh. Sampai disebutkan ada orang yang nuduh orang kafir, sesungguhnya hakikatnya dia yang sudah keluar dari Islam. Itu ada dalam kitab Sulamut Taufik. Yang bilang engkau Yahudi, kamu orang Yahudi, kamu kafir, orang tersebutlah yang justru malah keluar daripada agama Islam. Ini disebutkan dalam kitab. Makanya kita nggak boleh menuduh orang syirik. Coba kita pahami. Kata Nabi, sesungguhnya syaitan udah putus asa menjadikan orang-orang itu supaya menyembah kepada selain Allah. Udah putus asa menjadikan orang-orang yang sholat untuk syirik. Tapi apa kata Nabi? Walakin fit tahrish ini. Tapi kata Nabi, syaitan itu berusaha dan tidak putus asa untuk apa? Tahrish bainihim, untuk membuat satu sama lain saling berselisih. Ini yang sekarang dibuat. Kerjaan siapa ya? Kerjaan siapa tadi disebut sama Nabi? Kerjaan setan. Yang buat ngadu domba kerjaan siapa? Kerjaan setan. Setan punya kelompok Pak. Setan punya tim. Timnya kuat, masya Allah. Kalah tim kampanye. Buat orang supaya pada berantem. Buat orang supaya ada ribut. Buat orang diadu domba. Kita nggak lihat di media sosial berapa banyak ulama, kiai, habaib, ustaz, orang-orang muslimin semua diadu domba. Sama siapa? Sama timnya setan ini namanya. Bukan buzzer lagi, ini timnya setan. Karena Nabi yang menyebutkan, kata Nabi SAW, walakin ditahrish baini. Tapi mereka melakukan supaya satu sama lain saling berselisih, saling bermusuhan. Nungguin di hati-hati supaya ini benci sama ini dendam sama ini marah sama ini tugasnya siapa? Tugasnya setan. Makanya kita jangan ikut-ikut kelompok setan. Jangan ikuti ngadu ini, ngadu itu. Buat ini sama lain biar saling ribut, saling berantem, biar akur, biar damai. Kita jaga ketenangan, kita jaga keindahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan buat kita. Mudah-mudahan nih barakah FS3G Allah jaga negeri kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kita harap ini yang paling indah. Ya mohon maaf kalau dunia bakal kita tinggalin. Ya dunia bakal kita tinggalin. Orang di luar sana lagi perebutin dipilih sama manusia. Orang di luar sana lagi pada berebut supaya dipilih sama manusia. Alhamdulillah saya kira FS3G lagi pada berebut nih, hadir tiap subuh hari Ahad supaya dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dicintai sama Allah. Orang-orang soleh, para walinya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, tiap waktu, tiap saat mereka berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah supaya dipilih sama Allah, biar kita jadi hamba yang dicintai oleh Allah. Makanya jangan cuma dipilih sama manusia. Cuma dipilih sama manusia merugi kita, diakui sama manusia doang. Pengen kita diakui sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya ajak, ayo, inti dari pesan saya yang pertama, jangan berselisih, jangan beribut, jangan berhenti nih pengajian kayak begini, biar terus berjalan. Insya Allah ini jadi tabungan buat kita sampai di akhir. Yang kedua, pesan saya, ayo kita ingetin, kita semua bakal kembali kepada Allah.
Berapa banyak orang yang berselisih, ribut, berantem, masalahnya belum pada selesai, umurnya udah pada selesai dulu. Cuman satu aja, pulang dari sini renungi ucapan saya satu aja, satu kalimat. Apa? Dunia cuman sementara, sebentar. Berapa panjang umur? 60, 70, naik ke 80 itu bonus udah banyak banget. Ya mohon maaf, melihat orang berapa pak umurnya 80, masya Allah, udah panjang umur banget itu orang. 80, sekarang berapa banyak orang 40, 50 udah pada kaya. Saya punya teman pak, seumuran saya, beda cuma 2 tahun, udah paling 37, 38. Dulu belajar sama saya di Yaman, masya Allah orangnya baik. Anaknya Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu kemarin 2 minggu lalu ngobrol sama saya di WhatsApp, sampai saya didoain girang banget. Itu sama saya lama nggak ketemu, pulang dari Yaman 16 tahun baru ketemu kemarin. Subhanallah lagi ngobrol begitu, gak lama kemarin subuh 2 hari yang lalu meninggal dunia. Saya sampai sekarang ngerasa ya Allah, teman seumur saya udah pada meninggal, seumur kita udah pada nggak ada. Ngerasa ya Allah dunia cuma sementara. Emang mau berapa lama kita? Emang ada di sini yang hidupnya abadi, hidup selamanya kagak mati-mati. Saya cium tangannya itu orang, ya. Ini kagak mati-mati ya, masya Allah. Kagak ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangankan kita, jinnya dimatiin Allah, malaikat bakal mati pada saatnya. Sampai disebutkan di dalam suatu riwayat nanti malaikat Israel yang nyabutin nyawa manusia, nyawa makhluk, nanti sama Allah terakhir disuruh nyabut nyawanya sendiri. Sama Allah suruh nyabutnya. Lu rasain nih, lu ngerasain kan? Tuh, lu nyabut-nyabutin orang. Sekarang lu rasain gimana lu nyabut diri lu sendiri. Bahasanya mau gitu. Ya kalau bahasa orang kita mungkin artinya apa? Semua kita bakal pulang pada Allah. Tapi satu kata, dunia sementara, akhirat selamanya. Akhirat selamanya. Coba kita bikin akhirat selamanya. Ini kata selamanya berat. Ini selamanya nggak ada hentinya. Selamanya nggak ada batasnya loh. Selamanya nggak ada habisnya. Akhirat ahli surga selamanya. Waliyadzubillah ahli neraka selamanya. Bayangin coba. Ini berat kata-kata kalau kita nulis ya Allah selamanya. Gimana ya nanti keadaan di akhirat selamanya? Apa yang perlu kita siapin buat nanti yang perjalanan selamanya? Dan dunia nggak bakal kita tinggalin. Dunia bakal kita tinggalin, gak ada yang kita bawa sama sekali semuanya. Tapi amal soleh kita bakal kita bawa. Makanya saya cuma pesan satu, istiqomah dari sini. Saya paling kira kalau diundang sama Haji Maulana, Radha Haji Maulana panjang umur saya tak. Saya kalau tidak saya visit. Assalamualaikum Habib, wah saya tahu nih, ini kayaknya FS3G nih. Ya, ini acara subuh. Saya bilang siap, pilih mau tanggal berapa? Ambil disuruh pilih saya. Saya bilang tanggal segini. Saya kebetulan emang ada acara dari Bekasi, saya lanjut langsung ke Purwakarta. Saya bilang pas barengan. Soalnya lumayan jauh dari gunung ke gunung ini. Saya dari Gunung Sidur ke Gunung Cibubur sini, gunung apa namanya Bekasi sini. Jati Sampurna apa ya? Dari jauh ke jauh. Jadi emang sekalian lewat. Girang saya hati saya, kenapa? Karena insya Allah majelis yang seperti ini bakal bawa kita sampai di akhirat. Majelis ini bakal jadi syafaat penolong buat kita di akhirat. Demi Allah Pak, saya ngomong demi Allah. Ini ngumpulnya Bapak di sini tiap hari Ahad subuh keliling dari kampung ke kampung. FS3G ini bakal menolong kita sampai detik-detik akhir nafas kita diambil Allah. Indal ghargharah bakal ngasih syafaat buat kita. Bahkan bukan hanya ini, yang insya Allah majelis seperti ini bakal mencahayakan kuburan kita, nolongin kita nanti di dalam kubur. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan buat kita. Guru-guru kita, para kiai kita dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah, diberikan kesehatan, keafiatan. FS3G makin berkah, bermanfaat buat masyarakat. Majelis masjid kita memberi manfaat buat kita semua. Para panitia yang udah capek, udah lelah, mudah-mudahan Allah balas kebaikannya dunia akhirat. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Ingatin pesan saya, jangan pada ribut, biar pada akur. Ini bentar lagi nih. Ini saya nggak usah nyebutin, ntar sensitif urusannya. Disangkanya kampanye lagi. Kagak, saya mah kagak mau kampanye, dikasih duit juga kagak. Mau ngapain kampanye kita ya kak? Lagi mau Pak, mohon maaf, memang kata saya, mau siapapun juga jadi pemimpin, bayar listrik tetap sendiri. Emang ada yang bayarin kita? Nah kalau bayaran listrik kita ada yang bayarin, mah nggak apa-apa. Ada orang yang mungkin saya kalau jadi pemimpin, insya Allah warga Bekasi saya kasih satu orang 50 juta tiap bulan. Saya suruh pilih itu. Pilih Pak, jangan sampai saya dipilih itu. 50 juta tiap bulan. Ya mudah-mudahan mah ada yang begitu, amin. Amin ya Rabbal alamin. Saya kemarin pergi umroh Pak. Masya Allah. Itu saya ngomong sama jamaah saya bilang, nih mobil-mobil keren-keren di sini ya. Ini mobil-mobil di sini kagak ada yang bayar pajak sudah.
Bener deh, mobil gak bayar pajak, gak bayar pajak. Yang bayar pajak orangnya kata saya. Nah bener apa salah? Lah kita mah di Indonesia, alhamdulillah nih di Indonesia, alhamdulillah rumah-rumah kita mah gak ada yang bayar listrik pak. Insya Allah